Halo anak-anak, jumpa lagi dalam pembelajaran Pendidikan Agama Katolik dan Budi Pekerti kelas 4. Materi yang akan kita bahas pada hari ini adalah mujizat-mujizat Yesus. Baik anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, mari kita buka dengan berdoa. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah yang Maha Pengasih, karena kasih-Mu Engkau menyembuhkan banyak orang. Orang buta bisa melihat, orang lumpuh bisa berjalan, orang kusta menjadi tahir, dan Engkau mengusir setan-setan. Ajarilah kami untuk semakin percaya kepadamu, karena dengan kasih-Mu Engkau meneguhkan kami, dan karena kuasa-Mu Engkau menguatkan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan, minggu lalu kita telah belajar tentang perumpamaan Yesus dalam mewartakan kerajaan Allah. Hari ini kita akan belajar tentang mujizat-mujizat Yesus. Secara umum, masyarakat masih memiliki keyakinan terhadap hal-hal yang terjadi di luar kemampuan manusia. Misalnya, seseorang dinyatakan sembuh, padahal telah dinyatakan mengidap penyakit kanker yang tidak mungkin disembuhkan. Maka kerap kali terdengar ungkapan, hanya mujizat yang dapat menyembuhkan penyakit seperti itu. Nah, anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan, apa itu mujizat? Mujizat dipahami sebagai peristiwa luar biasa yang terjadi di luar nalar serta kemampuan manusia. Jadi itu arti dari mujizat ya anak-anak. Anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan, dalam Injil dikisahkan bahwa orang-orang sakit, kaum miskin, dan terlantar mendapat perhatian Yesus secara istimewa. Mengapa secara istimewa? Dikatakan istimewa karena masyarakat umum biasanya kurang atau bahkan tidak menaruh perhatian kepada mereka. Dan lebih prihatin lagi, orang-orang sakit dan terlantar itu dipandang sebagai kutukan atas dosa-dosa mereka, sehingga mereka dijauhi dan dikucilkan. Nah, disinilah perhatian Yesus yang dipandang secara istimewa, karena Yesus mengunjungi, menyapa, bahkan menyembuhkan mereka. Misalnya pada kisah Bartimeus, pengemis buta sejak lahir. Dalam hal ini, Yesus memberikan pandangan baru bahwa orang sakit dan menderita sangat dikasihi oleh Allah. Hal ini tercermin pada jawaban Yesus atas pertanyaan muridnya. Rabi, siapakah yang berdosa, orang ini sendiri atau orang tuanya, sehingga ia dilahirkan buta? Maka Yesus menjawab, bukan dia dan bukan pula orang tuanya, tetapi karena pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Anak-anak yang terkasih dalam Tuhan, mari kita mendengarkan sabda Tuhan dari Injil Matius, yaitu tentang Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya, "Tuan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh dan ia sangat menderita." Yesus berkata kepadanya, "Aku akan datang menyembuhkannya." Tetapi jawab perwira itu kepadanya, "Tuan, aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumah. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit.
Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu, "Pergi," maka ia pergi, dan kepada seorang lagi, "Datang," maka ia datang, ataupun kepada hambaku, "Kerjakanlah ini," maka ia mengerjakannya. Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Nah, baik anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan, baru saja kita mendengarkan sabda Tuhan dari Injil Matius bab 8 ayat 5 sampai 10. Mujizat sebagai tindakan keilahian Yesus juga terjadi pada saat seorang perwira memohon Yesus untuk menyembuhkan hambanya. Pada peristiwa itu, hamba tersebut sembuh bukan karena Yesus datang ke rumahnya, tetapi iman perwira tersebut. Hal itu tercermin pada kata-katanya, "Tuhan, aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumah. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh." Selain kuasa ilahi, iman menjadi syarat utama bagi terjadinya suatu mujizat. Maka peristiwa mujizat menunjukkan hubungan antara kata-kata dengan tindakan Yesus. Sabda atau kata-kata Yesus diwujudkan di dalam tindakan nyata. Sebaliknya, tindakan atau mujizat Yesus menguatkan kata-katanya. Baik anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan, maka dalam tugasnya memaklumkan kerajaan Allah, selain mengajar dengan menggunakan banyak perumpamaan, Yesus pun membuat banyak mujizat. Salah satu contoh tadi yang diberikan mujizat Yesus menyembuhkan seorang perwira. Mujizat adalah suatu tanda di mana Allah bertindak. Mujizat-mujizat itu dibuat Yesus sebagai bukti bahwa Allah mengasihi manusia. Selain itu, mujizat dibuat untuk menyatakan kemuliaan Allah di dalam diri Yesus. Maka dengan kuasa dan kasih-Nya, Yesus menyembuhkan banyak orang dari berbagai macam penyakit, mengusir setan, bahkan menghidupkan orang mati. Mujizat menjadi tanda bahwa Allah hadir untuk menyelamatkan manusia. Selain Yesus menunjukkan kuasa dan kasih-Nya, mujizat terjadi jika orang memiliki iman. Iman menjadi syarat terjadinya suatu mujizat. Hal itu ditunjukkan dalam berbagai mujizat Yesus, sebagaimana ditunjukkan oleh perwira dalam bacaan yang kita dengarkan hari ini dari Injil Matius. Oleh karena imannya itulah hamba perwira sembuh, dan atas imannya itu pula Yesus memuji perwira tersebut. "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel." Maka anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan, dari kisah mujizat-mujizat Yesus ini, kita dapat melihat kesatuan yang erat antara kata-kata dengan tindakan Yesus. Maka kata-kata Yesus menjelaskan perbuatannya, dan tindakan Yesus menguatkan kata-katanya. Baik anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan, maka mari kita belajar dari Yesus bagaimana Yesus melakukan tindakan atau membuat mujizat itu terhadap orang-orang yang dikasihi. Maka mari kita bersama juga bertindak yang baik terhadap orang-orang sekitar kita. Baik anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita akhiri kegiatan pembelajaran kita pada hari ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah yang Maha Baik, karena kasih-Mu, Engkau telah memberikan banyak mujizat bagi orang-orang yang dijauhi. Semoga dengan pembelajaran ini kami mampu untuk melaksanakan kehendak-Mu lewat perbuatan dan tindakan kami.
Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Baik anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan, terima kasih sudah mengikuti pembelajaran hari ini. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.